Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wal nifaq wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min su'il af'al wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu mutammiman bi makarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabil faizin bi muslim ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat jatah usia, kesehatan, kesempatan, dan tidak lupa yang lebih penting lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, mulai melaksanakan dari saum Ramadan siang hari ini dan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada para alim ulama kita, dan juga kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah, kita ini hamba Allah Ta'ala, kita tidak punya apa-apa. Kita jadi rakyat, kita jadi pejabat, kita jadi ahli teknologi, kita jadi orang kaya, dan kita jadi orang miskin juga hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bisa naik ke langit, bahkan di atas langit, kita pun tidak akan bisa lepas dari itu. Kita hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya apa-apa. Diri kita pun kita tidak punya, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya selembar rambut pun, kita tidak punya secuil kulit pun, kita tidak punya sebiji kerikil pun. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bumi Allah taala, di bawah lapis-lapis langit Allah Subhanahu wa taala, makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita minum, minuman tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang bisa menciptakan air? Adakah manusia yang bisa menciptakan makanan? Tidak ada. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini kita belajar untuk menanamkan perkara ini dalam hati kita. Kita ini merasa betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak makanan dan banyak minuman di dunia ini, tetapi kita tidak berani makan dan tidak berani minum. Mengapa demikian? Karena pemilik makanan dan minuman, pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, melarang kita makan dan minum. Hadirin yang dimuliakan Allah, makan dan kita bisa makan dan bisa minum dalam bulan Ramadan, tetapi nanti akan berurusan dengan pemilik makanan dan minuman, bahkan pemilik kepala kita, pemilik perut kita, pemilik lidah kita, pemilik gigi kita, dan pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dengan bulan Ramadan ini betul-betul merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala total. Tidak berani makan kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani minum kalau tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter seorang hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ini betul-betul merasa hamba, hidup bergaya sebagai hamba, bersikap sebagai hamba,
maka duduk di masjid dengan penuh khusyuk, penuh tawadu, merasa sebagai hamba. Begitu pula kalau kita berjalan di luar masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surah Al-Qur'an ayat 63. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman adalah mereka yang berjalan dengan penuh tawadu karena merasa hamba. Kalaupun makan, dia akan makan dengan sikapnya seorang hamba. Merasa makanan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka makan dengan bismillah. Setelah makan mengucapkan alhamdulillah. Inilah maknanya seorang hamba. Kalau kita makan dengan bismillah, selesai makan dengan alhamdulillah, dan makan di saat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada waktu siang hari dalam Ramadan, maka habis makan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, akan tetapi orang-orang jahil, orang-orang kafir, orang-orang bahlul batil, mereka menipu kita sehingga kita makan bukan dengan sikap makannya seorang hamba. Tidak ada sikap hamba, padahal kita ini hamba. Berjalan tidak seperti hamba, padahal kita ini hamba. Tidur tidak seperti hamba, padahal kita ini hamba. Gaya hidup seperti orang yang tidak punya Tuhan, padahal kita ini hanyalah hamba-hamba Tuhan. Maka orang yang begitu akan celaka selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini tidak lama. Tahu-tahu Ramadan sudah hampir habis. Nanti tanpa terasa juga umur kita tahu-tahu sudah hampir habis, sedangkan kita belum beramal apa-apa, belum membangun akhirat kita dengan sungguh-sungguh, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka bagaimana nasib kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sesuai untuk mencuci diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taubat sungguh-sungguh, menyesali dosa-dosa, menyesali dosa-dosa yang lalu, niat sisa-sisa umur kita hanya untuk kebaikan dan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Ramadan, bulan taubat, inilah Ramadan, bulan doa. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, pada bulan Ramadan doa-doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doa diterima itu bagaimana jemaah sekalian? Maksudnya doa diterima bukan berarti kita harus berhasil, bukan. Maksud doa diterima itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Apa kebaikan-kebaikan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Akan tetapi pasti doa itu akan ada hasilnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu perasaan kita berjalan menuju arah timur. Ini adalah perasaan kita berjalan menuju arah timur, ini adalah menguntungkan. Namun Allah Subhanahu wa taala mematahkan kaki kita sehingga kita tidak bisa berjalan ke arah timur. Perasaan kita ini adalah musibah. Padahal kalau kita berjalan ke arah timur, maka akan ada musibah yang lebih besar yang kita tidak tahu. Yang terpenting sekarang adalah kita berdoa dan berdoa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu. Kita mengira kalau kita kaya itu baik. Itu kan menurut prasangkaan kita. Sudah berapa banyak orang yang sebab kekayaannya malah celaka. Kalau kita miskin, kita merasa sedih, padahal mungkin itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kehidupan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita sehingga kita di dunia yang tinggal beberapa hari lagi ini mendapatkan keselamatan, kemudian kita masuk surga kekal abadi selama-lamanya. Di sanalah hasil amal agama yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara."
dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga dengan berombong-rombongan. Az-Zumar ayat 73. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rombongan pertama adalah rombongan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah waktu itu kita tahu ternyata yang terpenting ini adalah agama, yang lain-lain itu sudah tidak begitu penting. Sekarang kita merasa harta itu penting, jabatan itu penting, urusannya ini dan urusannya itu menurut kita adalah penting. Nanti kalau kita sudah sampai di akhirat, ketika orang-orang beriman berbondong-bondong menuju surga, ketika orang-orang kafir berbondong-bondong menuju neraka, kita baru terasa, subhanallah, maha suci Allah. Ternyata yang terpenting adalah agama. Tidak ada gunanya apapun kemajuan tanpa agama, tidak ada gunanya apapun keuntungan selain agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dalam Jumat yang mulia, dalam bulan Ramadan yang mulia, kita banyak berdoa, kita banyak bertobat, istighfar, dan juga banyak bersedekah. Sedekah adalah daf'ul bala, dapat menolak bala. Maka perbanyaklah sedekah, terutama untuk orang-orang yang berbuka puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memakmurkan masjid-masjid kita di akhir-akhir Ramadan. Ramadan tambah akhir, barokahnya juga tambah banyak. Jangan sampai kita melemah dalam akhir Ramadan ini. Jangan tertipu oleh nafsu dan pikiran kita. Ramadan tambah akhir, ketika Lailatul Qadar, saat itulah amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu oleh kemalasan kita, sehingga di akhir Ramadan ini kita tidak mendapatkan keberkahan apapun. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal sisa separuh kurang ini, oleh Allah memberikan kita kekuatan istiqomah menjalankan ibadah saum, menjalankan ibadah sunnah, zikir, istighfar, tilawah Quran, sedekah dan lain sebagainya, sehingga kita di akhir Ramadan bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita layak memasuki surganya Allah sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'iddat lil muttaqin, surga dijadikan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. ورضي الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالخير، واختم لنا بالسعادة، واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.